Kelompok 2, hari ini kita mau menjajah ke Museum Kebangkitan Nasional. Ikutin terus yuk. Let's go. Hai, jadi di sini ada Monumen Kebangkitan Nasional yang memiliki perpustakaan dan mengoleksi beberapa buku mengenai ilmu pengetahuan yang koleksi bukunya ini terbanyak mengenai buku sejarah dan buku budaya. Nah, perpustakaan ini dapat dikunjungi sesuai dengan jam kunjungan dan karena tidak dapat dikunjungi karena terdapat rapat-rapat sehingga kami tidak dapat masuk. Uang Indonesia kayak sejarah Indonesia begitu di sini juga ada terdapat infografis mengenai jalur perjalanan bangsa Eropa Nusantara. Nah, di sebelah bisa melihat penjelajahan samudra yang membentuk pencari rempah-rempah. Nah, karena jatuhnya konsep Novel pada tahun 1453, Napoleon Mani mengakibatkan pasokan rempah-rempah di wilayah Eropa itu jadi berkurang dan menyebabkan bangsa Eropa itu mengalami krisis rempah-rempah. Dan akhirnya mereka berusaha keras untuk mencari sumber rempah-rempah di negara lain. Nah, di sini juga ada kalian itu ada infografis perjuangan untuk mengusir penjajah dari wilayah Nusantara. Nah, di sebelah sini juga ada lukisan yang menggambarkan tentang masuknya modal swasta di perdagangan Hindia Belanda. Di sini adalah gulden. Gulden ini adalah uang yang dulu dipakai oleh Belanda pada saat penjajahan di Hindia Belanda. Nah, dulu itu Belanda mendapatkan 825 juta gulden dari penjajahan Hindia Belanda pada tahun 1830 sampai 1877. Di sini juga ada penjelasan loh mengenai politik etis. Nah, politik etis ini adalah mengenai tentang penderitaan rakyat yang akibat kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang baru diketahui oleh mereka dan disebarluaskan. Nah, salah satu tokohnya adalah Edward Louis Becker. Nah, dia ini pada tahun 1860 menulis buku tentang masa gelar yang menceritakan tentang kekejaman kebijakan tanah paksa. Nah, selanjutnya pada tahun 1869, Father Theodore Roosevelt menulis artikel yang berisi tentang kebijakan yang berarti bahwa harusnya pemerintah kerajaan Belanda itu untuk mengembalikan keuntungan besar yang diterima kepada rakyat di Nusantara. Selanjutnya ada penyimpangan dari etis. Nah, pada tanggal 17 September 1901, Ratu Wilhelmina itu menegaskan bahwa pemerintah kerajaan Belanda itu harus mengembalikan kesejahteraan rakyat di Hindia Belanda, yaitu dengan cara irigasi, emigrasi, dan juga edukasi. Nah, karena itulah muncul elit baru, yang dimana kebijakan politik etis ini itu dinilai menguntungkan. Dan salah satunya nilainya yang menguntungkan adalah edukasi, karena mereka para rakyat Nusantara bisa menyekolahkan anaknya ke sekolah formal milik Belanda. Dan di sini juga tadi ada contoh dari buku yang ditulis oleh Edward Louis Becker. Halo, aku ada di ruang kelas R.A. Kartini. Nah, ini foto suasana pendopo di belakang rumah R.A. Kartini di Jepara. Beliau mengajarkan para perempuan untuk membaca, menulis, dan keterampilan lainnya. Selanjutnya, di sini ada lukisan 3 angka, di mana pada tahun 1900 R.A. Kartini diundang di istana di Bogor karena lukisan 3 angkanya yang sangat indah. Selanjutnya ada tentang pendidikan. Yang pertama ada sekolah rendah yang selama 7 tahun, yang kedua ada sekolah menengah yang ditempuh selama 5 tahun, terus ada sekolah dasar khusus bangsawan yang ditempuh selama 7 tahun, terus masyarakat biasa yang ditempuh
Indonesia ada Dewi Sartika dan Raden Ajeng Kartini dan Ki Hajar Dewantara. Sekian, terima kasih. Nah, ruangan yang selanjutnya ini adalah ruang Kostopia, di mana para pelajar sosial ini akan belajar dimulai dari 7 sampai dengan 12.30 untuk mengikuti pembelajaran selama 50 menit dalam setiap pelajaran. Jadi setiap pergantian mata pelajaran ini, para pelajar akan diberi waktu selama 10 menit untuk mempersiapkan materi pada pelajaran selanjutnya. Selama waktu istirahat, para pelajar ini diberi kesempatan untuk kata kecil dan ke kantin, karena para pelajar ini tidak diizinkan untuk keluar kelas, karena pelajar ini tidak diizinkan untuk keluar kelas. Ujian itu dilakukan secara tulis dan juga lisan. Pelajar akan memberikan rentang nilai 1 sampai 10. Jika ada pelajar yang nilainya di bawah dari 5, maka akan dianggap tidak naik tingkat dan akan dikeluarkan dari sekolah. Nah, di sini ada ruangan Pokok Kebangkitan Nasional, di mana pada 2020 Mei 1908 pelajar Sofia mendirikan organisasi bernama Budi Utomo yang diketuai oleh Somo. Selanjutnya di ruangan ini juga terdapat hadiran dari Dr. Wahidin Sudirosodo yang merupakan seorang dokter dan pembaharu di pendidikan Hindia Belanda. Dia juga merupakan sosok yang mencetuskan gagasannya pendidikan organisasi pelajar Sofia yang dinamakan BUI. Nah, di sini juga terdapat ketik yang digunakan oleh Dr. Sudirosodo pada saat ia menuliskan gagasannya mengenai pentingnya organisasi pelajar Sofia. Selain itu, Dr. Wahidin Sudirosodo juga memiliki bakat lainnya, yaitu seni yang sangat bagus karena ia sering melihat orang-orang teman-temannya setiap harinya di depan kamar. Di sini juga terdapat simulasi mengenai sedang berbicara kepada pelajar Sofia bersama muda agar dapat berintegrasi dari bangsanya sendiri. Nah, bagaimana sih berdirinya Budi Utomo? Karena awalnya Sofia hanya merupakan tempat belajar bagi para figur lain menjadi dokter, maka dari itu Wahidin memutuskan untuk menguatkan tekad para pelajar untuk membentuk sebuah organisasi sebagai wadah perjuangan yang disebut dengan Budi Utomo. Lalu pada tanggal 20 Mei 1908, para kampus India di bawah pimpinan Sutomo berkumpul di ruangan ini untuk membahas kepengurusan menjadi organisasi besar. Ini adalah deretan dari pengurus Budi Utomo. Di sini terdapat lambang dari Budi Utomo yang memiliki semboyan Santoso Waspudo Gayo Utomo yang artinya dengan kekuatan mencapai Utomo. Setelah lahirnya Budi Utomo, terdapat juga organisasi-organisasi lainnya yang muncul seperti Perhimpunan Indonesia yang dibentuk pada 1908 dan juga yang Patij yang dibentuk pada 25 Desember 1912. Terdapat juga Muhammadiyah yang didirikan pada 18 November 1912. Ini ada Sarekat Islam yang didirikan pada tahun 1905. Kemudian pada tahun 1912, Haji Umar Said Djoko Aminoto mengubah nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Kemudian di sini ada organisasi Jong Java yang didirikan pada 7 Maret 1915 dengan nama awal itu Tri Konodarmo. Selanjutnya adalah ruang media belajar di Sofia. Nah, pembelajaran di Sofia lagi melakukan praktek sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang akan memudahkan simulasi dalam pembelajaran. Sehingga media pembelajaran ini ditempatkan di ruang sendiri yang nantinya akan diambil oleh para pelajar sebelum memasuki ruang pembelajaran. Ini ada untuk para manusia, lalu ada meja juga. Sini juga ada buku pendaftaran. Dan yang terakhir ini contohnya. Silakan. Ruang memorial Budi Utomo. Ruangan ini menjadi saksi berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908.
Nah, di sini ada ruangan rapat 3 Cipto Mangunkusumo. Dahulu tempat ini digunakan oleh para tokoh-tokoh pelajar Stovia untuk berdinamika bersama dan juga bertukar pikiran. Ruang Asrama Stovia. Pada 1 Maret 1902, kegiatan pendidikan kedokteran pindah ke gedung Stovia atau Sekolah Pendidikan Dokter Bumi Putra. Pelajar Stovia harus tinggal dalam asrama yang memiliki peraturan sangat ketat. Semua penghuni dituntut untuk disiplin dan bertanggung jawab. Ini adalah ruang lulusan Stovia. Para lulusan Stovia diharuskan untuk ikut andil dalam meningkatkan kesehatan masyarakat Hindia Belanda. Kemudian di sini terpampang nama-nama lulusan Stovia. Ada tokoh-tokoh juga yang berpengaruh seperti Profesor Dr. Jonas Andreas Hufvegen yang merupakan para ahli juga Indonesia. Dan yang ini adalah pelopor dokter perempuan Indonesia seperti Marie Thomas dan Anna Nadine Poirot. Ini dia tokoh-tokoh yang berpengaruh lulusan Stovia. Hindia Belanda mendirikan Stovia sebagai pengganti sekolah Rote Jawa. Proses seleksi untuk menjadi pelajar Stovia dilakukan secara ketat, sehingga sekolah ini menjadi tempat berkumpulnya pelajar Bumi Putra yang cerdas. Mereka tidak hanya belajar ilmu kedokteran, tetapi ilmu budaya dan ilmu politik dipelajari juga. Hal inilah yang menjadikan pelajar Stovia memiliki kepekaan dan kepedulian yang tinggi terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Ada 3 pengusaha dari Delhi, dan selanjutnya ada replika ijazah Stovia, dan ada juga foto pelajar Stovia yang belajar di luar kelas. Ada fasilitas Stovia, dan selanjutnya ada fasilitas Stovia. Yang pertama ada ruang rekreasi Stovia, yang kedua ada ruang gimnastik Stovia, yang ketiga ada gedung sekolah, serta ada asrama Stovia. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.